Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Yang sebelumnya kita membahas sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan membahas sirah sahabat, perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan muqaddimah sebelum kita membahas sirah sahabat, sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat atau akidah ahlu sunnah terhadap para sahabat. Para pemirsa rahimakumullah, para sahabat adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Inna Allaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabata'asahu birisalatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hamba. Lalu Allah dapati hati Muhammad adalah sebaik-baik hati. Maka Allah pun memilihnya dan mengutusnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad faj'alahum wuzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna ala dinihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati hamba-hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah dapati hati para sahabat adalah sebaik-baik hati. Maka Allah pun menjadikan mereka sebagai pendukung nabinya. Yuqatiluna ala dinihi, mereka berperang untuk membela agamanya. Wa ma ra'a muslimuna syai' hasanan fahuwa 'indallahi hasanun. Maka apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, yakni para sahabat, fahuwa indallahi hasanun, maka itu adalah kebaikan di sisi Allah. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'un. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka itu buruk di sisi Allah. Ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwasanya para sahabat adalah manusia pilihan. Para pemirsa rahimakumullah, adapun akidah ahlu sunnah wal jamaah terhadap para sahabat. Yang pertama, ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa wajib mencintai para sahabat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah para sahabat, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Dan jangan engkau jadikan kedengkian dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim." Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ini diantara bukti kecintaan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Mereka mendoakan para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami dan mengampuni mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar." Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci orang-orang Ansar. Wa idza sabata hadza fi haqqil ansar fal muhajiruna min babi aula li'annahum afdalu fil jumlah minal ansar. Apabila hal ini berlaku bagi orang-orang Ansar, maka bagi orang-orang muhajir lebih berlaku lagi, karena orang-orang muhajir lebih utama secara umum dari orang-orang Ansar. Apabila mencintai orang-orang Ansar itu tanda keimanan, maka mencintai orang-orang muhajir juga tanda keimanan. Apabila membenci orang-orang Ansar itu tanda kemunafikan, maka membenci orang-orang muhajir juga tanda kemunafikan. Mencintai para sahabat adalah tanda keimanan, bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadkhulu fi adillati mahabbati sahabati radhiyallahu anhum adillatul hubbi fillah al-ammah li'annahum aula man yuhabbu fillah. Termasuk kewajiban atau perintah untuk mencintai para sahabat adalah kewajiban untuk mencintai orang-orang yang beriman secara umum. Kita diperintahkan untuk mencintai orang-orang beriman, loyal terhadap orang-orang beriman. Maka termasuk di dalamnya loyal terhadap para sahabat. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata dalam akidahnya, akidah Tahawiyah, "Wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum." Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai para sahabat, namun kami tidak berlebihan dalam mencintai mereka. Wala natabarra'u min ahadin minhum, dan kami tidak berlepas dari seorang pun di antara mereka. Wa nubghidu may yubghiduhum, kami membenci siapa saja yang membenci mereka. Ahlus Sunnah wal Jamaah membenci orang-orang Syiah, Rafidhah, karena mereka membenci para sahabat. Wa bighairil khairi yadhkuruhum, dan kami membenci siapa saja yang menyebutkan selain kebaikan-kebaikan para sahabat.
Siapa saja yang menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat, kami Ahlussunnah wal Jamaah membenci mereka. Wala nadhkuruhum illa bi khair. Kami tidak menyebutkan kecuali kebaikan mereka. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan. Wa bugduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Membenci mereka merupakan kekufuran, kemunafikan dan kezaliman. Al-Imam Al-Lalaka'i meriwayatkan dari Imam Malik, semoga Allah merahmati keduanya. Imam Malik berkata, kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum as-surata minal Qur'an. Dahulu para salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, sebagaimana mereka mengajarkan surat Al-Quran kepada anak-anak mereka. Mencintai Abu Bakar dan Umar, mencintai para sahabat, ini termasuk iman. Yang kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, i'tiqadu fadlihim wa adalatihim wa annahum safwatul ummati wa akmaluha wa aqrabuha ilal haq was shawab. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini keutamaan dan keadilan para sahabat, bahwasanya mereka adalah manusia pilihan dari umat ini, manusia yang paling sempurna dari umat ini dan yang paling dekat dengan kebenaran. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keutamaan para sahabat, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi para sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Allah siapkan untuk mereka surga-surga. Kemudian dalam surat yang lain, surat Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian. Pertama kali ya ayat ini ditujukan kepada para sahabat. Kuntum, kalian. Kalian di sini adalah para sahabat. Kita bisa masuk dalam ayat ini kalau kita mengikuti mereka. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Serta kalian beriman kepada Allah. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Janganlah kalian
mencaci maki sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, niscaya tidak bisa menyamai infak satu mud salah seorang di antara mereka atau setengah mud. Inna aslal mud bi ayyamudda ar-rajulu yadayhi fayamla'u kaffaihi ta'aman. Jadi ukuran mud itu seseorang dia membuka kedua telapak tangannya lalu dia penuhi dengan makanan. Ya, ini ukuran satu mud. Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menukil dari Imam Baydawi. Al-Baydawi berkata, adapun makna hadis ini, la yanalu ahadukum bi infaqi misli Uhudin zahaban minal fadli wal ajri ma yanalu ahaduhum bi infaqi muddi ta'amin au nasifihi. Kalian tidak akan mendapatkan keutamaan dan pahala dengan menginfakkan emas sebesar gunung Uhud melebihi keutamaan dan pahala yang didapatkan oleh para sahabat dengan menginfakkan makanan satu mud atau setengah mud. Jadi seandainya kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, emas ya sebesar gunung Uhud, silahkan lihat ya di internet berapa besar gunung Uhud. Seandainya seseorang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kemudian para sahabat menginfakkan makanan satu mud atau setengah mud, niscaya pahala yang mereka dapatkan lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan. Jadi mereka menginfakkan hanya sedikit saja, satu mud makanan atau setengah mud makanan, sementara kita menginfakkan ya harta yang banyak, emas sebesar gunung Uhud. Namun pahala yang mereka dapatkan lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan. Ini keutamaan para sahabat. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, wasababu zalika ikhlasuhum wa sidqu niyatihim. Hal ini dikarenakan keikhlasan mereka dan lurusnya niat mereka. Ketika mereka menginfakkan sesuatu, ya walaupun sedikit, itu berpahala, ya berpahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keikhlasan mereka ketika berinfak. Ya, betapa banyak amalan-amalan yang kecil itu menjadi besar di sisi Allah karena keikhlasan ya pelakunya. Sebaliknya, betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil di sisi Allah karena niat ya yang tidak benar oleh pelakunya. Ikhlasuhum wa sidqu niyatihim. Ini ya alasannya karena keikhlasan mereka, lurusnya niat mereka. Kemudian alasan yang kedua, al-infaqu qabla al-fathi li shiddatil ihtiyaji ilaihi. Karena infak yang mereka lakukan itu sebelum penaklukan kota Mekah. Infak sebelum penaklukan kota Mekah sangat dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 10, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Tidak sama ya antara orang-orang yang berinfak sebelum Fathul Mekah dan berperang sebelum Fathul Mekah.
dengan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Fathul Mekah. Tidak sama. Ulaika a'dhamu darajatan. Orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathul Mekah itu derajatnya lebih tinggi. Pahalanya lebih besar dibandingkan orang-orang yang berinfak dan berperang setelah Fathul Mekah. Wa kullan wa'adallahu husna. Namun masing-masing ya Allah janjikan pahala yang terbaik. Masing-masing dapat pahala. Namun pahala orang yang berinfak dan berperang sebelum Fathul Mekah itu lebih besar dibandingkan pahala yang lainnya. Yang ketiga, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, i'tiqadu tafadulihim bihasabi ma warada fin nusus. Meyakini perbedaan keutamaan mereka sesuai yang disebutkan dalam nas. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya para sahabat semuanya mempunyai keutamaan. Semua para sahabat mempunyai keutamaan. Namun keutamaan mereka berbeda-beda. Ada sahabat yang lebih utama daripada yang lainnya. Wa afdalus sahabati alal itlaq al-asrah al-mubasysyaruna bil jannah. Para sahabat yang paling utama secara mutlak adalah 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Dan Nabi SAW menyebutkan mereka dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Thalha fil jannah, Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Insyaallah nanti kita akan bahas sirah mereka. Perjalanan hidup 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dari ke-10 orang ini, yang paling utama adalah 4 orang sahabat. Mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini yang paling utama. Kemudian dari ke-4 orang ini, yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar. Lalu dari kedua orang ini, ya, antara Abu Bakar dan Umar, yang paling utama adalah Abu Bakar. Ini i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Adapun Utsman dan Ali, mana yang paling utama? Antara Utsman dan Ali, hasala fil mufadalati bainahuma khilafun qadim ala salasati aqwal. Jadi pada awalnya para ulama berselisih tentang siapa yang paling utama antara Ali dan Utsman, atau antara Utsman dan Ali. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan Utsman lebih utama daripada Ali. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat kedua, Ali lebih utama daripada Utsman. Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian ahli Kufah, penduduk Kufah. Wabizat an Sufyan as-Tsauri, dan secara khusus ya pendapat ini
dipilih oleh Sufyan Ats-Tsauri. Walakin qila innahu raja'a anhu. Namun ya ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri sudah rujuk dari pendapat ini. Ya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Pendapat yang ketiga, tawakuf. Ya, tidak mengutamakan salah satunya. Wa hadza ihda riwayatain anil Imam Malik. Ini salah satu ya riwayat dari Imam Malik. Namun ya ada riwayat yang menyebutkan Imam Malik telah rujuk ya dari pendapat ini ila qaulil jumhur, kemudian mengikuti pendapat jumhur ulama. Jadi intinya pada awalnya para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Kemudian setelah itu mereka sepakat. Mereka sepakat mengutamakan Utsman dari Ali. Taib. Kemudian setelah 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, yang paling utama adalah Ahlu Badar, orang-orang yang ikut perang Badar. Kemudian selanjutnya ya ahli Uhud, orang-orang yang ikut perang Uhud. Kemudian ya ahli Bai'atur Ridwan. Ini urutan-urutan mana yang lebih utama. Wa hunaka tafdilu jumlatin minas sahabati ala jumlah akharain ka tafdil muhajirin bil jumlah alal ansar wa tafdil as-sabiqin alal mutaakhirin. Dan di sana juga ya ada pendapat lain yang mengatakan orang-orang muhajir lebih utama daripada orang-orang ansar. Dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam lebih utama daripada orang-orang yang belakangan masuk Islam. Kemudian tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap sahabiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan afdalu nisa hadhil ummah Khadijah wa Aisyah wa Fatimah. Wanita yang paling utama dari umat ini adalah Khadijah, Aisyah dan Fatimah. Ya, ini 3 wanita yang Masya Allah. Khadijah, Aisyah dan Fatimah. Ini yang paling utama. Mana yang paling utama dari 3 wanita ini? Siapa yang paling utama dari 3 wanita ini? Ya, ini ada khilaf yang panjang ya di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sebagian ulama ada yang mengutamakan Khadijah, sebagian yang lain ada yang mengutamakan Aisyah, kemudian juga yang lain ada yang mengutamakan Fatimah. Al-bahsu fihi tawil, pembahasan ini sangat panjang. Ya, intinya kita yakini bahwasanya wanita yang paling utama dari umat ini adalah ketiga wanita ini. Khadijah, Aisyah, dan Fatimah radhiyallahu anhunna. Taib, kemudian yang keempat, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, zikruhum bil khair wassana alaihim wa nasru mahasinihim. Menyebutkan kebaikan mereka, kemudian menyebarkannya dan menyanjung mereka. Wala syakka anna hadza far'un an mahabbatihim wa i'tiqadu fadlihim. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini adalah bagian dari mencintai mereka dan meyakini keutamaan mereka. Ya, kalau kita mencintai para sahabat, kita meyakini keutamaan mereka, maka yang kita sebutkan ya kebaikan-kebaikan mereka. Yang kita sebarkan kebaikan-kebaikan mereka, dan kita memuji dan menyanjung mereka. Kemudian yang kelima, as-suhudu lahum bi rahmatillah wal jannati bil jumlah. Menetapkan rahmat Allah atas mereka
secara umum dan juga surga Allah. Wasuhud ta'yinan liman uyyina fil kitab was sunnah, dan mengakui secara khusus mereka yang sudah ditetapkan sebagai penghuni surga. Jadi secara umum Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini para sahabat semuanya masuk surga. Para sahabat semuanya masuk surga. Mana dalilnya? Dalilnya surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Ini syahidnya. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Secara umum mereka telah dirahmati Allah, diridhoi Allah, dan masuk surga. Allah siapkan untuk mereka surga-surga. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan secara khusus orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai penghuni surga. Ya, seperti 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Ini secara khusus. Rasulullah SAW sebutkan nama-nama mereka. Kita meyakini bahwasanya nama-nama mereka yang disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga, mereka adalah penghuni surga. Ya, selain 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, di sana ada sahabat-sahabat yang lain, ya, seperti Abdullah bin Salam, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, Ukasah bin Mihsan, Bilal bin Rabah, dan lain-lain. Yang keenam, ad-du'a lahum wal istighfar wa taraddi anhum. Mendoakan mereka, memohon ya keridhaan Allah atas mereka, dan memohon ampun kepada mereka. Ini sebagaimana dalam surat Al-Hasr yang sudah kita bacakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya, ketika nama sahabat kita sebut, ya jangan lupa sertakan doa radhiyallahu anhu. Kalau 2 orang sahabat, ya anak dan bapaknya itu sahabat, maka radhiyallahu anhuma. Kalau banyak sahabat yang kita sebutkan, radhiyallahu anhum. Kalau sahabiyah, ya seorang sahabiyah, kita sebutkan radhiyallahu anha, dan seterusnya. Jangan lupa untuk mendoakan keridhaan Allah atas mereka. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, as-sukutu an masawi'ihim wa ghaddu taraf an uyubihim. Diam dari kesalahan-kesalahan mereka dan aib-aib mereka. Para pemirsa rahimakumullah, ya walaupun para sahabat memiliki keutamaan yang besar, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, la ya'ni annahum ma'sumun. Bukan berarti ya mereka maksum, terlepas dari kesalahan, tidak. Mereka sebagai manusia, mereka juga pernah melakukan kesalahan. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Sebagai manusia, para sahabat pernah melakukan kesalahan. Namun sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya perhatikan, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka, tidak menyebarkan keburukan-keburukan mereka atau aib-aib mereka. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sukut, ya, diam. Kemudian ya hadis-hadis, ya, kita baca hadis-hadis atau kita baca sejarah. Hadis-hadis yang mungkin terkesan menyebutkan keburukan para sahabat, maka hadis-hadis tersebut tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama, la yasihu sanadan. Itu sanadnya enggak sahih. Kalau kita baca ada riwayat yang menceritakan kejelekan para sahabat, itu umumnya sanadnya tidak sahih. Kemudian yang kedua,
sanadnya sahih, hadisnya sahih, namun bisa kita bawa kepada makna positif. Maka kita bawa hadis itu kepada makna positif, makna yang baik. Yang ketiga, hadisnya sahih, namun tidak bisa dibawa kepada makna yang baik. Apa sikap kita sebagai Ahlus Sunnah? Sikap kita, ya, kita meyakini bahwasanya mereka melakukannya bijtihad, berdasarkan ijtihad. Ingat, ya, hakim atau orang yang berilmu ketika berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Jadi mereka tetap dapat pahala. Wa mahma yakun min syai'in fa inna dzunub wal khotoya allati taqau minhum yaktafiuha khamsatu umur. Meskipun mereka mempunyai dosa dan kesalahan, namun kita yakin seyakin-yakinnya mereka telah melakukan dan meraih 5 hal berikut ini. Yang pertama, ya, ayyatubu minha, mereka telah bertobat darinya. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka telah bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Wala syakka annahum asra'un nas ila taubati. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling bersegera dalam bertobat. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan besar yang mereka lakukan. Fal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Dan kebaikan para sahabat itu pahalanya sangat besar, sebagaimana sudah kita sebutkan. Ya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabat. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak bisa menyamai infak salah seorang dari mereka 1 mud atau setengah mud. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan mereka disebabkan sabiqatihim ilal Islam. Mereka termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka disebabkan syafaat yang kelak akan mereka dapatkan, yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah mengabarkan bahwasanya syafaat beliau akan diraih oleh orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Para sahabat ini orang-orang yang bertauhid, ya, mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka disebabkan bala yang menimpa mereka di dunia. Ya, ujian yang menimpa mereka di dunia. Dan ujian itu adalah kafarah. Ya, penghapus dosa. Kemudian yang kedelapan, ya, as-sukutu amma sajara bainahum, ya, diam. Ya, sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat, diam dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi bukan hanya diam dari kesalahan-kesalahan mereka, akan tetapi juga diam dari perselisihan yang terjadi di antara mereka, dan kita tidak perlu membahasnya secara panjang lebar. Kemudian yang kesembilan, bugdu mayyubghiduhum, membenci siapa saja yang membenci mereka. Ini di antara bukti kecintaan kita kepada mereka. Orang yang mencintai seseorang, ya, dia akan membenci siapa saja yang membenci orang itu. Orang yang mencintai para sahabat, dia akan membenci siapa saja yang membenci para sahabat. Kemudian yang terakhir, ya, al-iqtida'u bihim wal ihtida'u bihadihim. Ya, ini yang paling penting, mengikuti dan meneladani mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ya dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajir dan orang-orang ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Perhatikan ayat ini, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah siapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Jadi para sahabat sudah diridhoi oleh Allah dan sudah dijamin masuk surga. Kita bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan atau meraih apa yang mereka raih kalau kita mengikuti mereka. Wallazina tabauhum ihsan. Kita mengikuti mereka. Mengikuti apanya mereka? Mengikuti cara beragamanya mereka. Cara beragamanya para sahabat. Bagaimana akidah mereka, ibadah, akhlak, muamalah, dan seterusnya. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasidin. Jadi ada dua sunnah yang harus kita pegang. Yang pertama sunnahnya Nabi, yang kedua sunnahnya para sahabat. Sunnahnya khulafa ar-rasidin. Tamassaku biha, pegang kuat-kuat. Ya, ini tamasuk, seperti ini tamasuk. Ya, pegang kuat-kuat sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Ya, tamasuk itu bukan seperti ini. Ya, tamasuk itu seperti ini, pegang kuat-kuat. Dan gigitlah dengan gigi geraham. Jangan sampai sunnah Nabi atau sunnah sahabat lepas dari kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, karena nanti ada perkara-perkara yang baru. Banyak orang-orang yang membuat perkara-perkara yang baru. Berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Para pemirsa rahimakumullah, ya, wajib bagi kita mengikuti para sahabat, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mengikuti Nabi atau tidak mengikuti sahabat, maka Allah ancam dia. Allah akan sesatkan dia. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam jahannam. Dalam surat An-Nisa ayat 115, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa menentang Rasul, menentang Rasul Muhammad, sesudah nyata baginya kebenaran, dia sudah tahu itu benar, dia sudah tahu itu ajaran Nabi, ajaran Rasul, kemudian dia tentang dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, selain jalannya para sahabat. Apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, akan disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuslihi jahannam, dan nanti di akhirat kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Taib, ini ya 10 poin terkait akidah Ahlus Sunnah terhadap para sahabat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan sirah sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.